Dalam menjalankan bisnis, pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dari bisnis kalian. Karena banyak pelaku UMKM yang masih melakukan kesalahan finansial yang bisa menghambat pertumbuhan usaha mereka. Kesalahan-kesalahan ini itu sering kali terjadi bukan karena kurang modal usaha, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang prinsip dasar keuangan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kalian sebagai pelaku usaha UMKM, bahkan setiap pengusaha, untuk mengenali kesalahan-kesalahan umum mengenai stabilitas keuangan dan mengetahui bagaimana cara menghindarinya. Selamat datang di materi tentang bagaimana cara kita menjaga stabilitas keuangan. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah dengan mencampur keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Itu sudah kita bahas. Banyak pelaku UMKM yang menggunakan satu rekening untuk semua transaksi, baik yang terkait dengan usaha maupun kebutuhan pribadi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kesulitan untuk mengetahui berapa sebenarnya keuntungan bisnis, dan seringkali menggunakan uang bisnis itu untuk keperluan pribadi tanpa sadar. Itu masalahnya. Sebagai contoh, misalkan banyak nih, kalau kalian pemilik warung, misalkan menerima pembayaran dari pelanggannya, dari pembelinya setiap hari dan langsung menggunakannya untuk keperluan rumah tangga, atau anaknya datang ngambil permen, udah gitu aja. Ketika tiba waktunya membayar sewa tempat atau membeli bahan baku, dia baru menyadari bahwa duitnya udah habis. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, kalian sebagai pelaku usaha sebaiknya memiliki rekening terpisah untuk bisnis dan menetapkan gaji untuk diri kalian sendiri. Kalian harus digaji. Gak bisa 100% keuntungan bisnis adalah milik kalian. Sehingga apa? Sehingga keuangan bisnis kalian tetap terkontrol. Terus kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi. Banyak banget pemilik usaha UMKM yang mengandalkan ingatan gitu. Yang mengandalkan ingatan aja dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran. Akibatnya mereka tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah keuntungannya, mana biaya yang bisa dikurangi, atau apakah ini bisnisnya mengalami kerugian atau enggak. Karena bagaimanapun human error itu tinggi. Bikin aplikasi aja masih sering salah, apalagi human error. Misalkan seorang penjual pakaian online tidak mencatat secara rinci berapa modal yang dikeluarkan untuk stok barang, terus untuk biaya pengiriman, biaya promosi. Setelah beberapa bulan, dia merasa keuntungannya itu kecil, tapi nggak tahu di mana letak masalahnya. Jika dia mencatat semua transaksi dengan baik, maka dia bisa mengetahui apakah harga jualnya itu terlalu rendah atau ada biaya yang membengkak gitu tanpa disadari. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, pelaku usaha UMKM itu juga bisa menggunakan pencatatan sederhana dengan buku kas atau aplikasi keuangan yang bisa membantu memantau arus kasnya dengan lebih jelas gitu. Jadi tetap, mau sekecil apapun usaha kalian, kalau bisa jangan pakai ingatan. Selain itu, buat kalian para pelaku UMKM yang melakukan kesalahan dalam menetapkan harga jual karena tanpa perhitungan yang tepat. Beberapa bisnis itu hanya menetapkan harga berdasarkan harga kompetitor atau perkiraan tanpa menghitung biaya produksinya dan margin keuntungannya dengan benar. Akibatnya, meskipun bisnisnya kayak kelihatan laris kayak banyak banget yang beli gitu, keuntungannya diperoleh itu sangat kecil atau bahkan merugi. Omsetnya sih besar, profitnya minus. Sebagai contoh, misalkan seorang pengusaha kue rumahan menjual produknya seharga 10.000 per potong karena melihat kompetitornya harganya juga segitu. Sehingga udahlah, samain aja, melakukan hal yang sama dengan kompetitor. Namun setelah dihitung ulang-ulang,
Biaya bahan baku dan operasionalnya itu misalkan 8.500 ya per potongnya. Margin keuntungannya berarti kan cuma 1.500. Dia harus menjual dalam jumlah besar untuk bisa mendapatkan keuntungan yang layak. Terus solusinya gimana? Kalau misalkan ada masalah gini, solusinya adalah menghitung harga jual berdasarkan biaya produksi atau target keuntungan kalian ya. Dan termasuk daya beli pasarnya di situ gimana. Sehingga bisnis tetap kompetitif, tapi tetap menguntungkan. Kalau misalkan harga jual kalian bisa lebih tinggi dibandingkan kompetitor, berarti ada kesalahan lain. Gitu. Lalu yang lainnya, misalkan mengabaikan arus kas. Ini juga yang sering menjadi kesalahan. Banyak pemilik UMKM yang merasa bisnisnya berhasil hanya karena melihat angka penjualan yang besar, omsetnya gede, tanpa memperhitungkan kapan uang ini benar-benar masuk dan bagaimana perputaran modalnya. Dia nggak ngerti, karena kembali lagi cuma ingatan, nggak ada pencatatannya. Misalkan kalau kalian ini ya pemilik toko kelontong gitu, punya omset 100 juta per bulan, gokil. Tapi sebagian besar pelanggannya membeli dengan sistem utang, yang itu baru dibayar setelah 1 bulan kemudian. Padahal ya, kalian harus membayar pemasok kan? Kalian harus membayar pemasok secara tunai misalkan setiap minggu. Karena tidak memiliki arus kas yang cukup, ya bisnisnya mengalami kesulitan membayar stok baru. Gitu. Meskipun di atas kertas terlihat menguntungkan, wah omsetnya gede banget nih. Tapi ya, bagaimanapun untuk menghindari masalah ini, pemilik usaha itu harus selalu memantau cash flow-nya, memastikan pembayaran pelanggan itu tidak terlalu lama karena kalian juga harus mengeluarkan modal kerja gitu. Dan kalian juga perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu kalian harus ngerti nih apakah penerimaan dan pengeluaran itu telah seimbang atau enggak gitu. Lalu kesalahan yang lainnya, tidak punya dana cadangan untuk keadaan darurat. Banyak UMKM yang menghabiskan seluruh keuntungan tanpa menyisihkan sebagian untuk situasi yang tidak terduga. Akibatnya apa? Sudah tahu kan? Ketika bisnis mengalami kendala seperti kenaikan harga bahan baku, atau misalkan amit-amitnya mesin-mesinnya rusak, atau penurunan permintaan, otomatis mereka gimana? Terpaksa mencari pinjaman mendadak kan, yang itu justru yang namanya pinjaman bisa menjadi beban finansial di kemudian hari, karena yang harusnya kita nggak bayar bunga jadi bayar bunga gitu. Ini banyak banget terjadi di pemilik bengkel motor biasanya, setahu saya ya, menggunakan keuntungannya itu untuk ekspansi biasanya, untuk menyiapkan tanpa menyisakan dana cadangan. Ketika salah satu peralatan utama di bengkelnya rusak, dia harus mau nggak mau mengajukan pinjaman dengan bunga yang tinggi karena tidak memiliki dana darurat. Coba andaikan kalian sudah menyisihkan 10-20% keuntungan sebagai dana cadangan, maka kalian tidak perlu berutang dalam kondisi yang mendesak, semisal ada amit-amitnya ya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lalu ada kesalahan lainnya, kesalahan yang sering dilakukan dan adalah terlalu cepat ngambil pinjaman itu sendiri tanpa perhitungan matang. Banyak pelaku UMKM tergoda untuk mengambil pinjaman besar untuk melakukan ekspansi atau untuk memasarkan suatu produk tanpa mempertimbangkan apakah bisnisnya itu siap untuk menanggung cicilan tersebut atau enggak. Itu sudah banyak sekali platform yang memudahkan kita untuk meminjam dalam jumlah besar kan. Banyak banget, saya nggak perlu menyebutkan mereknya. Misalkan ada pelaku usaha yang melakukan pinjaman 100 juta dengan harapan mendapatkan lebih banyak pelanggan karena mau dibuat untuk promosi. Namun misalkan setelah 3 bulan berjalan ternyata lokasi atau promosinya itu tidak sesuai apa yang dia perkirakan. Lalu bagaimana untuk membayar cicilannya? Akibatnya kan dia harus menggunakan keuntungan dari sektor lain untuk menutup utang, yang akhirnya mengganggu kestabilan keuangan bisnis kalian secara keseluruhan. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan kayak gini, sebelum mengambil pinjaman, kalian sebagai pelaku UMKM nih yang harus bijak, karena kalian pemimpinnya, itu harus memastikan bahwa bisnis itu sudah stabil terlebih dahulu.
ada proyeksi keuntungan yang jelas, dan jumlah cicilan yang tidak lebih dari 30% dari keuntungan bersih bulanannya. Nggak boleh lebih. Kesimpulannya apa? Untuk menghindari kesalahan keuangan dalam bisnis, itu bukan hanya tentang memiliki modal yang cukup, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan disiplin dan strategi yang benar dan tepat gitu. Kalian tetap perlu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, mencatat semua transaksi, menetapkan harga jual dengan baik, dengan benar, dengan sesuai, mengelola arus kas, menyisihkan dana cadangan, dan berhati-hati dalam mengambil pinjaman. Karena bagaimanapun bisnis yang berhak untuk mengambil pinjaman seharusnya bisnis yang stabil. Kamu bisa berkembang, lebih sehat, dan dapat bertahan dalam jangka panjang jika kalian memperhatikan kesalahan-kesalahan finansial ini dan menghindarinya. Jadi tetap berhati-hati, kelola keuangan dengan baik, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk bisnis kalian. Terima kasih. See ya.